Selamat pagi, selamat datang, selamat membangun ibadah. Kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada minggu ini turunnya berkat, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan masing-masing dari kita mengaku demikian. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama dan yang kedua. Pada minggu ketiga Paskah kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24
ayat 13 sampai 35 yang pembacaannya akan disampaikan oleh majelis jemaat. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, syukur hanya bagimu Allah kami yang bertahta dalam surga. Terima kasih ya Allah, jika pada kesempatan pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk bersekutu, berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Karena kemurahan kasih-Mu lah Tuhan, kami boleh memiliki kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Allah, siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat senantiasa setia mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih buat Bapak Pendeta Yuwadi Kumarianto yang akan menyampaikan firman-Mu, berilah roh-Mu yang bijaksana, sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut kehendak-Mu. Tuhan, demikian doa yang jauh dari sempurna, kami haturkan di tangan Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Tuhan bersabda, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi iman-iman kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa
dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia dan pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah kita yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Anda punya kabar baik. Saudaraku, pada hari ini, minggu yang ketiga Paskah ini, temanya adalah hidup dengan mata iman yang terbuka. Hidup dengan mata iman yang terbuka. Nah, tema ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara pribadi itu tumbuh pertanyaan dalam kehidupan saya. Bagaimana hidup dengan mata iman yang terbuka? Kalau dikatakan mata iman yang terbuka, berarti selama ini ada warga gereja, ada orang Kristen atau umat Tuhan yang hidup dengan mata iman yang tertutup, tidak kelihatan. Padahal kita ketahui bersama di masa-masa COVID ini, wabah virus corona ini, bukankah ada pengalian ibadah dari gereja menuju rumah-rumah, dan semangat warga gereja sangat luar biasa. Ini perlu kita apresiasi. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka yang tidak biasa beribadah atau jarang beribadah ke gereja, sekarang menunjukkan gregetnya luar biasa. Apakah itu bukan hidup dengan mata iman yang terbuka? Nah, mungkin saudara protes seperti itu atau baper. Tapi tunggu dulu saudaraku. Kita tidak boleh curiga dulu, kita tidak boleh sakit hati dulu dengan tema. Tapi kita melihat teksnya yang kita baca dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 tadi. Coba kita lihat dalam bacaan tadi. Dikisahkan bagaimana dua orang murid Tuhan Yesus Kristus yang sedang berjalan menuju kota Emmaus. Di kota Emmaus itu dikatakan 7 mil dari kota Yerusalem.
Kalau 1 mil lebih kurang 1,6 kilometer, ya lebih kira-kira 12 atau 13 kilometer jauhnya. Mereka lakukan dengan perjalanan itu. Mereka asik bercakap-cakap tentang berita yang lagi in atau lagi viral. Kalau sekarang adalah viralnya wabah corona. Tapi pada saat itu dalam kisah perjalanan murid Tuhan itu, ketika menuju Emmaus, beritanya adalah tentang nasib buruk yang dialami oleh Yesus Kristus. Nasib buruk di mana diungkapkan ia adalah seorang nabi, ia adalah seorang yang baik, ia sering menolong, ia sering memberikan mukjizat kepada mereka yang sakit. Tetapi ia harus mengalami penghukuman, ia harus mati di kayu salib. Bahkan kemudian dikatakan bangkit dari kematian, ia hidup. Itulah berita yang diungkapkan oleh dua murid Tuhan tadi ketika mengalami perjalanan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika dalam perjalanan itu mereka asik membicarakan segala sesuatu yang telah terjadi di Yerusalem itu. Ternyata di situ mereka dijumpai, disapa oleh Yesus yang telah bangkit, yang menjadi viral itu. Disapa, bahkan berjalan bersama dengan Yesus. Dalam ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi anehnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid Tuhan yang selama ini bersama dengan Yesus, mereka tidak tahu bahwa yang menyapa, datang, berjalan bersama Yesus itu adalah Yesus. Adalah gurunya, adalah Tuhannya yang sedang mereka percakapkan itu. Tidak tahu kenapa tidak kenal. Dikatakan dalam ayat itu ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Itulah saudaraku, bahkan sedang dikatakan Yesus sebagai orang asing sehingga tidak kenal. Aneh juga. Apa yang buat mereka tidak kenal? Apa yang buat mereka tertutup mata imannya? Apa yang membuat mereka itu tidak kenal? Apakah mereka jadi berpindah iman atau mualaf? Tidak tahu, tidak diungkapkan demikian. Sehingga ketika Yesus datang kepada mereka dikatakan, apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu yang sedang terjadi dengan diri Yesus? Disapa Yesus tapi menunjuk Yesus yang tidak diketahui. Benar-benar keterlaluan. Dikatakan tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia seorang nabi yang berkuasa di hadapan Allah dan bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan untuk dihukum, disalibkan, mati. Dan selanjutnya kami mendapat kabar bahwa ia telah bangkit dan hidup. Aneh, pengalaman Yesus diketahui, tahu dan disapa oleh Yesus. Tapi mereka masih mata imannya tertutup hingga tidak kelihatan pangling terhadap Yesus. Mungkin itu saudaraku yang dikatakan mata iman yang tertutup itu. Lalu saudaraku, bagaimana reaksi Yesus ketika melihat dua murid tadi yang salah satunya adalah Kleopas? Yesus rupanya agak sedikit marah. Dia mengatakan, hai kamu yang orang bodoh, betapa lambannya hatimu, kamu tidak percaya. Ada 3 hal negatif yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap dua murid ini. Kamu bodoh, lamban hatimu, kamu tidak percaya. Hal-hal yang negatif yang dialami, pengalaman-pengalaman, pikiran-pikiran negatif terhadap Yesus tumbuh. Katakan, bukankah bahwa Yesus mati dan bangkit hidup itu sudah dikatakan oleh para nabi? Kenapa kamu tidak percaya pada kitab suci? Kenapa kamu tidak percaya pada berita dari nabi?
Nah, saudara, ini merupakan kritik juga bagi saudara dan saya. Mungkin selama ini mungkin para pelayan sering bicarakan tentang Yesus, pekerjaan Yesus dan kasih Yesus dan macam-macam. Mungkin dalam PA, dalam renungan-renungan juga warga jemaat. Tapi kita pangling terhadap Yesus. Ada yang menutupi hati kita. Mungkin kita terlalu bodoh, bisa jadi. Mungkin kita lamban mengerti kehadiran Yesus. Atau mungkin walaupun kita mengaku orang percaya, tapi tidak percaya. Yang ada adalah inilah yang penghalang kita. Apa yang disebut dengan blok. Akhirnya membutakan mata iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghadapi yang demikian rupanya Yesus masih mengasihi murid ini. Sehingga ketika Yesus mau melanjutkan perjalanan, ternyata murid itu mengajak Yesus, "Sudah tinggallah bersama aku dulu. Tinggallah bersama aku dan aku akan menjamu engkau. Makan bersama roti." Tapi apa yang terjadi setelah para murid mengajak untuk mampir singgah, untuk makan bersama? Nah, saudaraku, suatu keajaiban. Ternyata para murid itu baru tahu. Nah, selama ini yang diajak bicara, yang diperbincangkan, itu benar-benar Yesus. Mereka sadar ketika mengajak Yesus tinggal bersama mereka. Mereka sadar ketika Yesus diajak makan bersama, roti, anggur bersama. Nah, lambang makan roti dan anggur, lambang perjamuan bersama, perjamuan kudus, lambang kehadiran Tuhan. Sehingga mata mereka nyata, oh itu Tuhan. Sadar, Tuhan yang berkarya. Lambang kematian Yesus dalam roti dan anggur menandakan kehadiran Yesus yang dikenal mengasihi, berkorban untuk para murid, untuk bangsa, untuk negeri ini, untuk kita semua. Sehingga saudaraku, ketika sudah nampak Yesus, apa yang terjadi? Yesus menghilang. Tapi apakah artinya ini menghilang? Ketika mata iman mereka terbuka. Mata iman mereka terbuka karena Yesus sebenarnya bukan menghilang, tapi masuk meresap dalam jiwa raga mereka. Dan satu akibat, satu dampak yang positif akibat Yesus meresap dalam jiwa raga mereka. Mereka punya semangat melanjutkan itu. Mereka punya semangat melanjutkan kesaksian. Bahkan dikatakan mereka tidak takut lagi memberitakan. Mereka benar-benar menghargai Yesus. Bahkan menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Yesus. Karena Yesus sudah meresap. Itulah yang pada akhirnya, saudaraku, mereka hidup dengan mata iman yang terbuka. Mereka tidak lagi menganggap Yesus sebagai orang yang tidak kenal. Tidak menganggap lagi sebagai Yesus yang orang asing, yang diperlakukan semena-mena. Diketahui, saudaraku, orang asing yang di Palestina bukan seperti yang di Indonesia yang bisa bisa menghadiri Indonesia, tidur di hotel-hotel. Tapi orang asing di sana lambang orang-orang yang terlantar, tidak punya apa-apa, sehingga diperlakukan semena-mena. Itulah ketika mata iman tertutup. Tapi ketika mata iman terbuka, mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus tinggal dalam hidup para murid. Dan saya yakin juga tinggal dalam hidup jemaat-jemaat. Sehingga kita akan memperlakukan Yesus yang sebaik-baiknya. Yalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di masa-masa yang sulit ini tetap hidup dengan mata iman yang terbuka. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Amin. Saudara, marilah bersama dengan umat Kristiani di muka bumi ini kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita baharui iman kita di dalam kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, di pagi yang indah ini kita akan memberikan rasa syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 dan yang 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Di dalam pengumpulan persembahan, kita barengi dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 202, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami aturkan bagi-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan kesempatan kami untuk menikmati persekutuan dalam kehidupan rumah kami masing-masing. Ialah dengan demikian mata iman kami boleh terbuka menghadapi kenyataan ini, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bersama dengan kami, bersama dalam sukacita kami, juga bersama dalam keprihatinan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, jemaat, maupun juga bagi bangsa ini.
hingga kami anak-anak Tuhan, mulai dari anak-anak, pemuda, warga, dewasa, lansia, senantiasa hidup ini benar-benar menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Mungoro, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga di tengah kesulitan ini kami tetap yakin Tuhan Yesus bersama dengan kami. Kami berdoa bagi gerejamu, kiranya Tuhan berkati sehingga dalam proses renovasi boleh berjalan dengan baik. Warga Tuhan yang ada di jemaat Ngoro, yang ada dalam pergumulan, tolonglah Tuhan, sehingga mereka merasakan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini, yang masih menghadapi COVID-19, tolonglah ya Tuhan. Bila ini terjadi karena mungkin ada dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni, hingga terjadi pemulihan. Kami semua sangat mengharapkan ya Tuhan. Jadilah kami hati yang menghamba untuk bersatu melawan virus corona ini. Karena kami yakin dengan demikian kami boleh mendapatkan ketenangan, kedamaian bersama umat Tuhan di muka bumi ini, di bumi tercinta Indonesia ini. Inilah ya Tuhan doa kami. Dan kami serahkan juga buah syukur persembahan. Kira persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja Tuhan. Dan yang mengelola juga Tuhan berikan hikmat supaya dapat mengelola dengan rasa syukur. Inilah doa syukur kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lepas sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat Ngoro, menyertai Indonesia di saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami dari KPPM GKJW Ngoro menerima donasi untuk membantu para medis dalam memenuhi kebutuhannya melawan COVID-19. Bantuan tersebut dapat disalurkan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Dan untuk informasi yang lebih lengkap, Bapak Ibu Saudara bisa mengakses di Instagram KPPM GKJW Ngoro. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.